Ojo ngomong ora roh yu. Ojo ngomong ora roh. Kuwi duduk sifate wong sing bertanggung jawab, memang bener-bener wong duwe tanggung jawab kerja, jawabe ora ngono. Sing pertama maaf. Kuwi sing bener. Sing kedua, saya akan mengusut tuntas. Ojo ngomong saya tidak tahu. Wiki gak mungkin tidak tahu. Duit 300 triliun niku kayak lo yu. Aku terus enek masalah. Bosku komplain karo aku. Apa meneh masalah gede aku ngomong aku gak tahu, gak ngerti bos aku ora ngerti. Laknatullah aku dadi manusa Bu. Diajarin Bu, caranya yang pertama minta maaf. Minta maaf. Jangan bilang saya nggak tahu. Seperti itu dia merasa kalau dia salah, dia gagal, dia tidak punya muka di hadapan majikannya. Ini pelajaran penting. Pelajaran dari seorang pembantu rumah tangga di Taiwan kepada seorang doktor ekonomi kelas dunia, menteri keuangan terbaik dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, masih soal 349 triliun dana haram. Dana gelap lah paling nggak begitu ya. Atau seperti yang disebutkan transaksi mencurigakan yang berputar, yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan, para pegawainya, Dirjen Pajak, dan Ditjen Bea Cukai ya. Nah, saudara sekalian, Anda kalau masih membuka memori lama itu nggak lama banget ya. Tanggal 10-11 Maret itu ketika kasus ini pertama terungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD, itu Sri Mulyani menyatakan dia tidak tahu menahu. Sri Mulyani di awal-awal menyatakan bahwa dia tidak tahu menahu soal ini. Misalnya dimuat Kompas TV tanggal 11 Maret ya, soal skandal 300 triliun, Kemenq Sri Mulyani, saya juga belum tahu ngitungnya dari mana. Menarik kan? Saya baca beberapa sedikit ya, sebagai pengingat saja. Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara soal skandal dugaan pencucian uang 300 triliun oleh ratusan bawahannya. Ia mengaku belum bisa menjelaskan detail dugaan pencucian uang massal tersebut. Menurut Sri Mulyani, data mengenai potensi pencucian uang 300 triliun itu masih dipegang oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Masih dipegang, kata dia ya. Masih dipegang. Ia menyebut surat yang disampaikan ke Kementerian Keuangan oleh PPATK tidak memuat nilai taksiran rupiah. Sampai siang hari ini, saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu hitungnya dari mana, kata Sri Mulyani. Transaksinya apa saja, siapa saja yang terlibat ya, kata Sri Mulyani usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD. Nah, saudara sekalian, ini menarik karena beberapa hari kemudian Ketua PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan menyatakan itu sudah disampaikan sejak 2019 sampai 2023 dalam 200 kali. 200 kali, saudara. Oke, satu. Yang kedua, dia mengatakan itu sudah disampaikan ada nama pelakunya per individual. Nah, jadi kalau Sri Mulyani mengatakan siapa pelakunya, apalagi dia bilang tadi ya, dari mana transaksinya, siapa yang terlibat, ini sebuah kebohongan besar ya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu 200 laporan dan itu si Ivan Yustiavandana memastikan sudah disampaikan ya. Tapi saudara sekalian, yang ingin saya bicarakan ini adalah adanya video singkat berdurasi 2 menit 52 detik sebetulnya ya, lumayan panjang. Tapi menarik, ini video pendek dari seorang sorry banget ya, kita menyebutnya TKW, tenaga kerja wanita, atau kita
kasih kasih stempel yang gagah buat mereka pahlawan devisa ya, karena mereka membawa devisa untuk keluarganya, untuk bangsa, untuk negara. Yang kemudian udahlah ngomong begitu dah. Ya. Jadi perempuan ini menarik. Sekarang nonton dulu. Ini videonya ya. Oke. Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu nggak ada angkanya. Ojo ngomong ora roh yu. Ojo ngomong ora roh. Kuwi duduk sifate wong sing bertanggung jawab utawa wong sing duwe tanggung jawab. Enek laporan kaya ngono kuwi lek ditekoki sebenere sampean lek memang bener-bener wong duwe tanggung jawab kerja jawabe ora ngono. Sing pertama maaf. Kuwi sing bener. Maaf. Sing kedua, saya akan mengusut tuntas. Ojo ngomong saya tidak tahu. Wiki gak mungkin tidak tahu. Duit 300 triliun niku akeh lho yu. Lek ki bangun negara ya. Sabang sampai Merauke iki dalan-dalane iki wis kaspal kabeh, Bu. Lek ki bangun rumah sakit, kabeh setiap kota wis ana rumah sakit anyar nggih duit kuwi mengke. Lek ki pendidikan bocah-bocah sekolah ya. Ora nek ceritane menungso kaya aku SMP ora kuat nglanjutne SMA jaman saiki. Kuwi kena biaya pendidikan. Rakyat miskin kurang penak piye? Wingi-wingi aku jek respect karo sampean ya. Tapi begitu anak iki mengke 300 miliar dengan entengnya sampean ngomong saya tidak tahu. Wah. Aku Bu, kaya aku sekelas babu ning Taiwan ngene iki ya. Ojo maneh ngomong enek kesalahan sithik. Aku ngomong saya tidak tahu gila aku gak wani Bu ning ngarepe bosku. Aku raruh be sepurane aku raruh. Aku gak duwe rai ngomong sepurane aku gak ruh. Aku gak roh iku gak apa meneh gak enek kata sepurane iku. Aku merasa ya dadi menungso sing dikek tanggung jawab digaji apa meneh gajiku mengke gak menghidupi kehidupanku karo keluargaku. Terus enek masalah, bosku komplain karo aku. Apa meneh masalah gede aku ngomong aku gak tahu, gak ngerti bos aku ora ngerti. Laknatullah aku dadi menungso Bu ya. Sampean mengemban duit rakyat semono oke. Dengan tidak tahu malunya sampean ngomong tidak tahu. Seharusnya sing bener ya etikane sampean iki ngomong maaf beh sepurane. Saya minta maaf kepada rakyat Indonesia. Jika memang benar ada penggalapan dana sekian, sebagai menteri saya bertanggung jawab penuh dan saya akan mengusut tuntas kasus tersebut. Seharusnya seperti itu Bu. Ya Bu. Jadi ini bahasa Jawa, saudara, tapi sepertinya bahasa Jawa Timuran ya, Jawa Timuran sepertinya ya. Saya nggak tahu persis, seperti Jawa Timuran. Beberapa kosakata tuh akrab oleh dalam bahasa Jawa Timuran. Tapi yang penting adalah bahwa perempuan muda yang kawin di Taiwan ini seperti menguliahi Dr. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan terbaik dunia, yang dianggap smart, pintar, beretika, berintegritas itu ya. Jangan bilang nggak tahu gitu. Kan diajarin Bu, caranya yang pertama minta maaf. Minta maaf. Jangan bilang saya nggak tahu seperti dalam kutipan pertama di depan tadi ya, video sangat pendek Sri Mulyani. Saya tidak tahu. Kemudian katakan saya akan mengusut tuntas. Ini tipe pemimpin yang bertanggung jawab, kata si perempuan muda tadi. Yang kedua dia bilang nggak mungkin kalau dia setelah minta maaf, nggak mungkin kalau dia nggak tahu 300 triliun itu uang yang banyak. Kalau digunakan untuk bangun jalan, ini saat Sabang sampai Merauke beraspal semua. Kalau buat bangun sekolah, dia bilang gitu, itu tidak ada lagi anak seperti saya, dia bilang, seperti saya yang SMP putus sekolah karena nggak punya duit ya. Aduh. Tempo hari sebelumnya saya respect dengan Anda. Dia pakai respect loh. Jangan salah lah, jangan underestimate ya sama TKW kita. Wingi-wingi aku respect karo sampean. Sebelumnya saya hormat kagum kepada Anda gitu kan. Dia marah betul ketika Sri Mulyani mengatakan saya tidak tahu. Dia bilang marah sekali dia. Karena apa? Saya saja sekelas babu Taiwan, kata dia begitu ya, kalimat dia ya. Itu jangankan membuat kesalahan kecil. Saya bilang saya tidak tahu saja, saya tidak berani di depan majikan saya. Kemudian dia mencontohkan pekerjaan dia, saudara sekalian. Dia seorang TKW yang ya gajinya sehebat-hebatnya TKW di Taiwan, kita tahu lah, mohon maaf ya. Itu dia merasa kalau dia salah,
dia gagal, dia tidak punya muka di hadapan majikannya. Hebat nggak? Jadi bagaimana seorang pembantu rumah tangga di luar negeri yang pendidikannya SMP, putus sekolah SMP, memberi kuliah soal etika kepada seorang doktor ekonomi, menteri keuangan terbaik dunia yang dipuja-puja, yang wah segala macam itu tentang etika. Sebagai seorang menteri yang punya fasilitas berlimpah ruah sampai boleh mobil Alphard yang boleh atau nggak tahu nyelonong ke apron bandara itu yang tidak juga mungkin dimiliki oleh para menteri lain, privilege yang luar biasa itu dengan wah segala macam, belum kita ngomong soal arranger fee atau kemarin si Ihsanuddin Nursi menyebutnya loan professional fee gitu ya, professional loan fee atau apa namanya. Diajari soal etika. Masa dia nggak tahu 300 triliun sebanyak itu yang kata PPATK itu disampaikan dalam 200 kali laporan. Berisi 200 berkas. Melibatkan nama, jabatan, apa segala macam. Dan dia mengatakan tidak tahu. Ini perempuan muda tadi. Jangankan berbuat salah. Saya bilang tidak tahu saja saya udah kehilangan muka. Saya tidak berani. Perempuan ini mengajarkan bagi aku yang dapat gaji untuk keluargaku. Kemudian aku ditanya ada masalah, aku bilang nggak tahu. Waduh, dia bilang gitu. Laknatullah aku. Laknatullah aku. Ngeri nggak? Padahal itu gaji dari majikannya, orang Taiwan, untuk keluarganya saja. Ini Sri Mulyani dapat gaji yang nggak besar gajinya, cuma 19 juta tambah dana operasional menteri berapa segala macam ya gitulah. Tapi kita tahu wewenangnya dasar luar biasa. Itu bilang nggak tahu untuk persoalan yang sangat prinsipil seperti ini. Seorang pembantu rumah tangga, laknatullah, laknat Allah atas dia, atas si pembantu ini kalau dibilang nggak tahu dari ketika majikannya bertanya sesuatu yang menjadi tanggung jawab dia. Yang tanggung jawab dia. Ini 300 triliun, 349 triliun adalah tanggung jawab Sri Mulyani. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Saya nggak tahu. Saya berharap video ini akan beredar secara luas. Paling tidak video perempuan muda ini. Dan akhirnya sampai ke Sri Mulyani. Mungkin lewat Justinus Prastowo dulu kali ya. Staf khusus yang hebat itu yang kemudian menjadi PLT Humas di tengah gonjang-ganjing gitu. Dan ternyata Sri Mulyani secara implisit juga menganggap Prastowo nggak becus sehingga dia harus mengundang para buzzer. Siapa yang bayar? Saya itu mengatakan, oh ya itu isyarat aja buat para pengusaha yang dibantu soal perbacakannya. Gue udah ngundang mereka malam itu makan malam ya, giliran lu ya sekarang ngurus mereka, kata saya Didu ya. Jadi Sri, saya nggak tahu apakah Anda nonton video ini. Kalaupun nonton, saya nggak tahu apakah Anda punya malu menjadi tersentuh kemudian mengundurkan diri. Kalau enggak juga saya nggak tahu apa motivasi dan alasan Anda. Bisa aja berdalih mundur bukan memecahkan masalah, boleh saja gitu kan. Atau sesungguhnya Anda masih menggodali posisi ini. Saya nggak tahu, semua serba nggak tahu ya. Kita kan semua berada dalam ruang-ruang yang kita tidak paham soal-soal seperti ini. Tapi ini pelajaran penting. Pelajaran dari seorang pembantu rumah tangga di Taiwan kepada seorang doktor ekonomi kelas dunia. Menteri keuangan terbaik dunia. Saudara sekalian, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa Anda boleh tidak sependapat. Ya, boleh. Silakan. Gak apa-apa. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.